Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Tujahra dari kelas DM3 angkatan 2022 di STIE Gici Business School. Di sini saya akan mempresentasikan tentang design thinking dari mata kuliah pemecah masalah kompleks. Untuk yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya itu terdiri dari perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi terjadi sangat cepat dan kompleks. Yang kedua, ada permasalahan modern yang bersifat ambigu, saling keterkaitan, dan tidak ada unsur linearnya. Selanjutnya, ada pendekatan problem solving konvensional yang sering fokus menjadi solusi utama yang cepat. Selanjutnya, solusi sering kali gagal karena tidak berangkat dari kebutuhan yang pengguna lakukan. Selanjutnya, dibutuhkan pendekatan yang menggabungkan rasionalisme dan empati. Lalu, mengapa harus ada design thinking? Karena design thinking menempatkan manusia sebagai pusat proses problem solving. Selanjutnya, mendorong pemahaman mendalam terhadap pengalaman dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, mengutamakan proses eksplorasi masalah sebelum melakukan solusinya. Terus, mendukung juga pembelajaran melalui eksperimen dan refleksi. Selanjutnya, relevan untuk pendidikan, organisasi, dan juga UMKM. Tujuan dari materi ini yaitu yang pertama, mengurangi konsep dasar design thinking sebagai pendekatan problem solving. Yang kedua, menjelaskan elemen utama dan karakteristik dari design thinking tersebut. Yang ketiga, menggambarkan tahapan design thinking secara sistematis. Yang keempat, menyajikan contoh implementasi melalui studi kasus yang nyata. Yang kelima, menunjukkan relevansasinya dengan konteks pendidikan dan juga praktis. Adapun konsep dasar dari design thinking tersebut yaitu design thinking adalah pendekatan pemecah masalah yang berpusat pada manusia, yang menempatkan kebutuhan, pengalaman, dan juga konteks dari pengguna yang nyata sebagai landasan utama dalam proses inovasi. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa banyak permasalahan di dunia nyata tidak terdefinisikan secara jelas sejak awal, sehingga solusi yang efektif hanya dapat dikembangkan apabila proses problem solving diawali oleh pemahaman mendalam terhadap pengguna. Adapun poin-poinnya yaitu pendekatan ini menekankan empati, kreativitas, dan juga kolaborasi. Selanjutnya, masalah tidak selalu jelas sejak awal dan harus perlu dieksplorasi. Solusi juga dikembangkan melalui proses yang iteratif dan reaktif. Kita juga fokusnya tidak hanya di hasil akhir, tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang nyata. Berikutnya, ada karakter utama dari design thinking itu sendiri. Yang pertama, berpusat pada manusia, yaitu kebutuhan pengguna menjadi titik awal dan juga titik akhir dari solusinya. Yang kedua, ada kolaboratif. Kolaboratif itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas latar belakang dan sudut pandang yang beragam. Yang ketiga, ada optimis. Optimis itu untuk meyakini bahwa setiap masalah memiliki peluang jalan keluarnya. Terus selanjutnya ada eksperimental, yaitu idenya diuji melalui prototipe dan iterasi yang berulang. Selanjutnya, berbeda dari pendekatan linear dan berbasis asumsi. Prinsip iteratif dalam design thinking itu sendiri. Poin pertama, design thinking tidak bersifat linear atau juga bisa disebut dengan satu arah. Yang kedua, tahapan ini dilakukan secara berulang-ulang kali dan simultan. Yang ketiga, umpan balik pengguna menjadi dasar pembelajarannya. Yang keempat, kesalahan awalnya yaitu dianggap sebagai sumber insting. Yang kelima, iterasi mengurangi resiko kegagalan dari implementasi. Tahapan design thinking tersebut juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada
empatis atau mungkin empati yang merupakan tahap untuk memahami pengguna secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan juga pengalaman langsung. Tahap ini bertujuan menangkap kebutuhan, motivasi, serta permasalahan pengguna dari perspektifnya mereka masing-masing. Yang kedua, ada define. Define itu adalah tahap merumuskan masalah secara spesifik berdasarkan hasil empati data dan insting yang memperoleh disintesis untuk menghasilkan pernyataan masalah yang fokus, relevan, dan berorientasi pada penggunanya masing-masing. Ada yang ketiga, ada ideas, merupakan tahap eksplorasi ide solusi secara luas tanpa pembatasan awal. Proses ini juga bertujuan membuka berbagai kemungkinan solusi sebelum dilakukan penyaringan dan pemilihan ide. Yang keempat, ada prototype. Prototype itu adalah tahap menerjemahkan ide terpilih ke dalam bentuk nyata seperti sketsa, model sederhana, atau juga ada simulasi. Prototype berfungsi sebagai alat berpikir dan alat pembelajaran untuk mengaji asumsi. Yang selanjutnya, ada yang kelima, ada tes. Tes merupakan tahap pengujian prototype kepada pengguna untuk memperoleh umpan baik. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan solusi melalui proses iterasi. Selanjutnya, ada elemen utama dari design thinking tersebut. Elemen-elemennya itu terdiri dari people-centered, yang artinya yaitu pendekatan design thinking selalu berangkat dari perspektif pengguna. Masalahnya dipahami berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan konteks pengguna, bukan dari sudut pandang pembuat solusinya. Elemen ini menuntut kemampuan, empati, dan keterampilan mendengarkan secara aktif. Lalu yang kedua ada Hegel's kreatif, yaitu kreativitas dalam design thinking yang dimaknai sebagai kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan melampaui solusi yang sudah lazim. Kreativitas ini bukanlah aktivitas yang spontan tanpa arah, melainkan proses ekspoliasi yang struktur. Selanjutnya ada hand-on. Hand-on itu adalah design thinking yang menekankan tindakan nyata melalui eksperimen dan pembuatan prototipe. Pendekatan ini mendorong pembelajaran untuk segera menguji ide bentuk sederhana sehingga proses belajar berlangsung secara konkret. Yang terakhir ada iteratif, yaitu proses design thinking bersifat berulang, meliputi memahami, membuat, dan mempelajari kembali. Setiap tahap dapat diulang untuk menyempurnakan solusi berdasarkan pembelajaran sebelumnya. Untuk tahapan empati sendiri terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, tahap awal untuk memahami pemahaman dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, dilakukan melalui observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung. Yang ketiga, pelaku problem solving harus meninggalkan asumsinya sendiri. Dan yang keempat, fokus pada apa yang dirasakan, difikirkan, dan dialami oleh pengguna. Yang kelima, alat bantunya itu yaitu empathy maps, dan teknik 5W. Untuk tahap define itu juga terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, mensintetis data dan temuan dari tahap empatis. Yang kedua, mengidentifikasi pola, insting, dan kebutuhan pengguna utama. Yang ketiga, merumuskan masalah dari sudut pandang pengguna. Yang keempat, masalah harus spesifikasi, human, kreatif, dan bermanfaat. Dan yang kelima, kualitas tahap ini menentukan relevan solusi. Adapun untuk tahap ideas terbagi menjadi beberapa poin juga. Yang pertama, ada fase eksplorasi ide solusi secara kreatif dan kolaboratif. Yang kedua, menekankan kuantitas ide sebelum kualitasnya. Yang ketiga, dilakukan dalam suasana terbuka dan non-judgmental. Yang keempat, teknik yang dilakukan brainstorming dan brainwriting. Yang kelima adalah ide di organisasi dengan mapping atau juga dengan membuat storyboard. Untuk tahap prototype juga terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, menerjemahkan ide menjadi bentuk nyata yang sederhana. Yang kedua, prototype berfungsi sebagai alat berpikir dan alat belajar. Yang ketiga, tidak bertujuan menghasilkan produk akhir. Yang keempat, biasanya menggunakan pendekatan low fidelity. Dan yang kelima, membantu menguji
membantu menguji asumsi dengan biaya yang rendah. Tahap tes juga terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ada mengujikan prototipe langsung kepada si pengguna. Yang kedua, mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan solusi. Yang ketiga, mengumpulkan kritik, saran, dan masukan serta respon pengguna. Yang keempat, pengujian dilakukan secara asumsi solusi yang bisa salah. Dan yang kelima, hasil tes menjadi dasar iterasi dan juga penyempurnaannya. Di sini ada contoh studi kasusnya, yaitu dari layanan jalan tol dengan konteksnya kepadatan lalu lintas saat periode mudik. Adapun empatisnya, yaitu yang diwawancarai terhadap 200 pengguna jalan tol. Selanjutnya ada define-nya itu yang masalah utamanya pada fasilitas rest area, kemacetan, antrian gerbang tol, dan juga ruas jalan tol. Ideasnya, pengembangan aplikasi informasi terpadu dan pengembangan sistem ETC atau Electronic Toll Collection. Prototipenya mensimulasikan alur layanan aplikasi terpadu dengan mengujikan pengguna dengan solusi dan simulasi simulasi sistem pembayaran ETC. Ada tesnya, tesnya itu tingkat pengguna jalan tol menggunakan solusi yang sudah dibuat. Selanjutnya memasukkan dan kritik pengguna atas solusi yang dibuat. Selanjutnya interaksi pengguna dengan prototipe. Untuk studi kasus yang kedua diambil dari UMKM kuliner. Yang empatisnya yaitu observasi langsung dan wawancara kepada pelanggannya. Untuk define-nya yaitu masalah utamanya adalah pengalaman pelanggan, bukan dari kualitas atau juga harga dari UMKM tersebut. Untuk ideatnya menurut kami yaitu yang pertama itu harus penyederhanaan struktur menu. Terus juga menerapkan sistem pre-order. Selanjutnya mengatur ulang pelayanan agar mengurangi antrian yang panjang. Terus untuk prototipenya membuat desain ulang yang lebih menarik lagi. Selanjutnya simulasi juga alur antrian yang baru, dibuat bagaimana caranya agar antrian tidak terlalu panjang. Terus dicoba juga melakukan free order melalui sosial media seperti di WhatsApp atau juga di sosial media lainnya. Untuk tesnya waktu tunggu pelanggan itu berkurang. Terus pelanggan lebih cepat mengambil keputusan saat di depan antrian karena menunya lebih singkat dan menarik. Selanjutnya interaksi pelayan juga menjadi lebih aktif kepada pelanggannya. Kesimpulan dari materi ini yaitu design thinking adalah pendekatan problem solving yang human centered, menempatkan empati, perumusan masalah, dan eksperimen. Lalu juga bersifat fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai konteks. Lalu membantu memastikan solusi relevan dan dampak yang nyata. Terus juga ada proses belajar yang sama pentingnya dengan hasil akhir yang kita buat. Implikasi dalam dunia pendidikan yaitu mendorong mahasiswa memahami masalah secara mendalam dengan cara mengembangkan empati, kreativitas, dan kolaborasi, membiasakan pembelajaran berbasis pengalaman, mempersiapkan problem solving yang adaptif dan relevan dengan tantangan yang ada di dunia nyata. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan terlalu berekspektasi tinggi karena berekspektasi tinggi bisa menyakitkan hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.